Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai remedial UAS Tekbur 1 bersama saya Muhammad Zaki Firmansyah dengan NIM 23010025. Jadi, pertanyaan pertama adalah mengenai disring. Jadi, disring memberikan suatu hubungan antara Rik dan Pahat. Nah, sebutkan empat fungsi utama dari disring. Jadi, yang pertama adalah sebagai saluran fluida dari rig ke pahat. Nah, fungsi dari distring itu adalah sebagai saluran fluida. Maksudnya adalah sebagai saluran fluida dari alat pemboran dari permukaan rig hingga ke mata bor atau bit yang ada di sini. Nah, jika kita perhatikan gambar yang ada di sini, proses ini tuh dimulai dari yang paling atas. Paling atas ini kita menemui adalah swivel. Kemudian turun ke drill pipe hingga nanti paling akhir adalah ke bit. Nah, kemudian melalui jalur ini lumpur pemboran itu dialirkan dari permukaan dari atas sini, kemudian ditransmisikan ke bawah. Dan kemudian nanti akan keluar untuk mengangkat cutting dan atau sepihan ke atas ke permukaan atau ke atas ini. Kemudian yang kedua adalah mentransmisikan gerakan rotasi ke pahat. Ya, fungsi yang kedua ini adalah mengenai penyaluran energi putar. Jadi di sini kita mengetahui ada rotary pin connection dan juga rotary box connection. Nah, kaitannya adalah energi putar di sini. Nah, gerakan rotary ini itu dimulai dari Kelly yang ada di bawah sini. Jadi nanti nyambung habis itu dari Kelly sini nyambung ke drill collar, kemudian juga nyambung ke drill pipe. Nah, Anda akan memutar itu. Nanti akhirnya adalah pada bit paling bawah di situ. Nah, energi rotasi ini tuh yang nanti akan menyebabkan mata bor memotong formasi pada bagian bawah permukaan. Jadi mata bor itu bisa memotong formasi karena adanya gerakan putar, ya adanya gerakan putar dari bit. Nah, kemudian yang ketiga adalah memberikan beban yang dibutuhkan ke pahat. Nah, jadi desring itu juga memberikan beban vertikal ke pahat. Nah, bagian triangular tadi yang tampak pada atas bit ini kan, itu adalah untuk memberikan pembebanan. Jadi dia merupakan rangkaian pipa yang bentuknya itu dia tebal dan juga berat. Dan tugasnya itu untuk memberikan tekanan agar pahat bisa menembus formasi dia secara efektif di situ. Nah, dengan pembebanan ini itu diharapkan proses penguburan itu bisa berlangsung dengan efisien, kemudian dan juga secara optimal. Selanjutnya di sini adalah menurunkan dan menaikkan pahat di dalam sumur. Nah, fungsi dari sini itu bisa untuk menurunkan dan juga menaikkan pahat di dalam sumur atau untuk menaikkan ke atas permukaan. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini kan kita lihat ya itu ada proses yang namanya proses pengangkatan dan juga yang namanya proses penurunan. Nah, proses pengangkatan ini dinamakan sebagai tripping out dan juga proses penurunan peralatan dinamakan dengan tripping in. Nah, seluruh rangkaian distinct tadi ini itu bergerak bersama-sama untuk membawa pahat atau alat lain untuk masuk dan untuk masuk atau untuk keluar dari sumur. Nah, soal nomor dua itu adalah jelaskan fungsi utama dari PHA pada proses drilling berikut ini. Nah, di sini kita akan membahas mengenai HDWP. Jadi HDWP itu adalah semacam penghubung ya, semacam penghubung antara pipa biasa yang namanya adalah drill kolar. Gambarnya ada ini. Dia adalah penghubung pipa biasa antara drill kolar dan juga pipa fleksibel. Nah, jadi HWDP itu adalah penghubung. Jadi ini adalah penghubung antara yang namanya penghubung antara pipa biasa ini dengan zirkular. Nah,
yang dia itu biasanya lebih berat dan juga kaku. Nah, kemudian fungsinya itu untuk menjaga agar perpindahan kekakuan antara pipa yang lentur dan juga ini yang flexure, yang pipa yang lentur dan juga pipa yang kaku itu tidak secara tiba-tiba. Jadi tujuannya itu goalsnya itu agar pipa tidak mudah patah dan juga agar tidak cepat rusak karena disebabkan oleh tegangan yang berlebih. Nah, WDP ini menambah berat supaya mata bor atau bit yang ada di sini bisa bekerja lebih efektif untuk menembus batuan. Nah, terutama pada saat menembus formasi-formasi batuan yang keras. Nah, ini kembali ini. Ini adalah bagian-bagian dari HWDP seperti ini. Kemudian ada stabilizer. Stabilizer itu seperti ini. Nah, stabilizer ini bertugas untuk menjaga agar pipa bor itu tetap lurus, ya tetap lurus di dalam pengeboran. Nah, kalau tidak ada stabilizer, pipa itu nanti bisa menyangkut atau bisa belok-belok. Nah, bisa menyebabkan masalah seperti stuck pipe dan juga lubang bor jadi tidak lurus atau bisa dibilang dogleg. Jadi stabilizer itu fungsinya untuk sebagai penyeimbang supaya pengeboran itu berjalan secara lancar dan juga berjalan secara aman. Nah, fungsinya adalah untuk ini ya, untuk pertama untuk menaikkan penetrasi, yang kedua untuk memperkecil kelelahan ya pada sambungan-sambungan triokular. Ini kan stabilizer di sini ya. Nah, ini untuk memperkecil kelelahan pada sambungan-sambungan triokular. Yang kemudian untuk stabilizer bisa mengurangi kelenturan diel stem sehingga mengurangi stres pada sambungan-sambungan DC tadi. Kemudian untuk menghindari wall sticking. Wall sticking itu untuk menjaga agar trikula itu intinya tidak bisa menempel ke dinding. Kemudian untuk mempertinggi kekakuan untuk rangkaian drill kolar. Kemudian stabilizer itu mencegah perubahan sudut pemboran yang jadi secara tiba-tiba. Ini kan biar stabil kan. Kemudian stabilizer itu untuk sebagai pelurus ya, pelurus lubang sumur agar drillcula tetap di tengah lubang sumur sehingga memperkecil penyimpangan arah pemboran. Seperti itu. Jadi stabilizer itu fungsinya seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis dari dasar-dasar stabilizer. Pertama adalah rotating slab stabilizer. Itu gambarnya seperti ini, Kak, seperti ini gambarnya. Kemudian ada slave track variable stabilizer. Itu gambar nyatanya seperti ini dan reversible wear patrick variable stabilizer gambarnya seperti itu. Dan juga terakhir ada bridge stabilizer. Ada integral bridge sama welded bridge. Nah, kemudian stabilizer itu biasanya terletak di dekat DC, dekat real kolam. Nah, selanjutnya kita akan bahas nih, selanjutnya adalah mengenai roller reamer. Jadi kita akan setel videonya. If pipe does become Nah, stuck, it's often jadi the di result of sini an undergauge hole saat kita or with a lagi diameter that mengebor is tuh less ada than the kalanya nominal lubang bit sumur yang diameter. terbentuk itu jadi lebih kecil Undergauge holes dari can be a diameter problem bit. in hard or Sebentar. abrasive formations, which tend to wear away the outside cutting structures of drill bits unless the bits. Nah, kalau lubang sumur itu lebih kecil terbentuknya dari diameter bit. Nah, biasanya disebut sebagai underground hole. Nah, biasanya terjadi kalau formasinya tanahnya itu keras atau kasar, yang bikin bikin luar bit itu cepat aus. Nah, kalau lubang bor itu semakin kecil, lama-lama semakin kecil, di sini semakin kecil, yang terjadi adalah otomatis si bor itu bisa menyangkut. Kalau pipa bor nyangkut itu dan pipa bor nyangkut ini tuh bisa menjadi sebuah masalah. Nah, ini bisa membuat pengerjaan itu bisa jadi semakin lama dan juga semakin mahal. Jadi kaitannya dengan efisiensi dan juga kaitannya dengan cost-nya. Nah, fungsi reamer itu adalah untuk menjaga supaya diameter itu lubang tetap pas. Jadi diameter lubang yang di sini itu tetap pas. Nah, dan juga untuk menjaga supaya diameter tidak berubah-ubah. Nah, reamer itu dia punya roda-roda. Nah, roda-roda pada roller reamer itu dia sifatnya itu keras sekali. Karena eh,
itu fungsinya untuk merapikan ya, rotor itu fungsinya untuk merapikan dinding lubang ini. Jadi fungsinya untuk merapikan dinding lubang ini supaya bor itu tetap rapi dan sesuai ukuran. Jadi kalau kita ibaratnya itu roller rim itu seperti itu ya, yang halus dan juga menjaga di dalam diameter lubang. Nah, selain itu, limmer itu juga bisa untuk menstabilkan posisi alat di dalam lubang, terutama di bagian yang berkelok-kelok, misal pengeboran yang berkelok-kelok. Nah, limmer itu berfungsi untuk menjaga itu. Jadi ini alat itu membantu supaya seluruh rangkaian drill string itu ya tetap seimbang dan juga tidak menyangkut dan keluar dari jalurnya. Nah, Rimmer di situ ada beberapa jenis. Pertama ada three point string type, ada six point bottom hole type, dan three point bottom hole type. Yang pertama, biasanya yang sering dipakai itu adalah yang ini, yang six point bottom hole type. Kenapa? Karena kalau yang dipakai itu biasanya itu untuk formasi yang super keras dan juga formasi-formasi yang kasar. Nah, dia tuh bisa kontak yang lebih banyak ke dinding lubang dan juga dia lebih stabil karena ya ini ada stick point. Nah, ini bikin pengerjaan tuh bisa lebih efektif kalau dia pakai yang ini. Kemudian kita lanjut ke mat motor ya, mat motor. Di mat motor ini memanfaatkan itu aliran yang kita pompa dari atas untuk menggerakkan mata bor ke bawah di sini. Nah, jadi tanpa perlu memutar seluruh dinding seluruh listring dari atas. Nah, ini tuh berguna untuk apa? Untuk pemboran yang berarah. Karena kita bisa mengarahkan mata bor itu dengan presisi yang sangat tinggi. Kemudian ada shock sub. Jadi fungsi dari shock sub ini adalah untuk meredam getaran dari benturan saat bit bertemu dengan formasi-formasi yang keras. Nah, alat itu ada di bawah permukaan, termasuk bit. Bisa tahan lebih lama dan tidak mudah rusak. Nah, sub-sub itu biasanya diletakkan di antara mat pump dan juga drill collar. Dan juga drill collar itu biasanya diletakkan yang namanya sub-sub. Nah, kemudian di sini ada drilling jar ya. Nah, drilling jar ini fungsinya untuk itu penyelamat ya. Jadi saat PHA atau pipa bor itu dia tersangkut di lubang, jadi drilling jar itu berfungsi untuk memberikan hentakan mekanis ke atas ya atau ke bawah untuk melepaskan alat yang nyangkut tadi. Nah, sekarang kita akan bahas nih penjelasan lebih detail mengenai ini. Nah, misalkan di sini ya. Jadi di sini kita ada sebuah derrick ya. Jadi derrick ini itu ada derrick di sini, kemudian ada top drive, ada drawbar. Nah, yang pertama ini tiga ini tuh merupakan ini ya, merupakan tugasnya itu untuk sebagai penggerak dan juga pengangkat di-string dari permukaan. Nah, pertama adalah mat pump. Nah, mat pump ini tuh penting ya, sangat penting di bagian ini, di bagian BHA. Bukan, sangat penting di rig ya, karena berfungsi sebagai jantung. Jadi jantung sistem sirkulasi ini adalah mat pump. Jadi fungsinya adalah untuk memompa lumpur pemboran ke bawah melalui drill pipe, ya, melalui drill pipe di sini. Nah, drill pipe dan juga melalui BHA. Nah, akibatnya itu lumpur tuh bisa membawa cutting keluar, bisa membawa cutting keluar ke sana, kemudian untuk mendinginkan paha di bawah. Kemudian kalau mat pump gagal, lumpur itu tidak akan mengalir dan potongan itu tidak akan terangkat. Dan paha itu nanti bisa panas, ini bisa panas dan juga biaya nanti operasi kaitannya dengan cost nanti itu. Kata dengan cost itu akan naik. Nah, yang pertama di sini kita juga akan membahas mengenai ini ya, stabilizer. Nah, stabilizer di sini itu ada pada rangkaian BHA, tadi sudah saya jelaskan. Nah, stabilizer itu fungsinya untuk memastikan lubang sumur tetap lurus, ya, sudah saya jelaskan dan tidak bergerak ke sana ke sini.
Nah, jadi nanti lubang sumur itu dia akan lebih presisi karena ada yang namanya stabilizer di sini. Nah, kalau kita tidak pakai stabilizer, misalkan ini tidak ada, yang terjadi adalah ya pipa nanti akan lurus. Pipa tidak akan lurus. Ya bisa jadi bengkok seperti ini, bisa jadi bengkok seperti ini. Jadi nanti ya tidak akan lurus. Nah, seperti itu. Jadi pipa itu akan stuck nanti ya, sebagian stuck atau bahkan jadi ya broke, akan di broke ya sebelum sampai terakhir kita lihat sini bahkan di sini bisa rusak di sini sebelah sini juga bisa rusak. Kemudian di sini ada mat motor ya. Mat motor. Mat motor ini tuh tadi saya jelaskan tadi ya. Ini dimulai dari damsap ya. Kita jelaskan lagi. Jadi damsap ini tuh seperti halnya katup buangan. Jadi untuk membuang. Jadi kalau mat motor itu dia mati, ya supaya tekanan lumpur ya. Jadi tidak lumpur itu tidak bikin rusakan. Jadi ada power unit. Di sini ada power unit dan juga kotor dan juga serator di situ. Jadi ini adalah bagian ini ya fungsional ya yang fungsinya untuk mengubah energi lumpur dari putaran buat pahat yang ada di bawah ini. Jadi kaitannya dengan pahat yang ada di bawah sini. Lalu ada transmission unit. Nah, ini transmission unit itu fungsinya untuk mentransmisi, untuk menyambungkan, jelas di situ. Kemudian ada bearing section assembly di situ. Kalau bearing section assembly itu fungsinya untuk menjaga putaran, ya, menjaga putaran itu agar tetap halus. Nah, agar mat motor itu dia tidak memutarnya itu tidak ya tidak eh, apa ya tidak muternya itu apa ya soft ya muternya itu bisa muter tahan lama bisa awet seperti itu. Nah di bagian bawahnya ada tubular dan housing stabilizer. Nah ini tuh untuk menjaga supaya mat tetap di tengah sumur jaga untuk menjaga ya sama sama seperti stabilizer pada PHA. Jadi yang intinya untuk menjaga supaya motor tetap di tengah sumur dan juga tidak miring seperti itu. Nah, tadi udah saya jelaskan juga ya mengenai saksap, udah saya singgung sedikit, tapi kita akan ulik kembali ya mengenai saksap. Jadi saksap ini adalah semacam alat ya, itu fungsinya sebagai peredam kejut yang ada yang ada di BHA. Jadi misalkan ini saat pahat ini ya, dia bertemu dengan batuan yang sangat keras. Nah, dan getaran benturan itu sangat keras ya, mengejutkan gitu intinya. Jadi saksop ini fungsinya untuk ini ya, untuk meredam getaran yang ada di sini, itu untuk meredam getaran yang ada di situ. Nah, jadi kalau ini tidak diredam getarannya ya yang jadi pertama ya biringnya bisa jadi pecah. Kita tahu biring-biring itu kan eh, bisa itu kan rapuh ya. Nah, biring bisa jadi pecah. Nah, tapi gara-gara ada si saksop ini itu bisa untuk memperpanjang umur alat. Selanjutnya, nah ini ya mengenai drilling jar ya, drilling jar. Jadi drilling jar itu ya ada di bagian BHA sama dari proses pengukuran tuh. Jadi di sini kita akan membahas mengenai drilling jar. Tadi telah saya singgung sedikit ya. Jadi kita mulai dari drill pipe di sini. Jadi drill pipe ini adalah pipa yang menyalurkan tenaga ya dari permukaan sampai ke bawah. Jadi dia mengalurkan tenaga dari sini sampai ke bawah sana. Nah, Nah, ini di Lipap ini di Lipap ini berteman dengan Kolar di sini. Nah, Kolar ini tugas utamanya adalah untuk menambahkan berat, ya. Jadi kaitannya dengan berat supaya di sini pahat bor itu bisa bekerja dengan optimal. Nah, ada yang paling krusial di sini itu adalah ini. Nah, adalah jar. Jar ini adalah paling krusial. Kenapa jar itu paling krusial? Nah, Jar itu ada di tengah-tengah sini ya. Ada di tengah-tengah sini bagiannya ada anvil, ada deton mekanisme sama hammer. Nah, ini saya jelaskan. Nah, di sini jar ini adalah alat khusus ya yang ada di BHA. Yang kerja itu kita kalau bisa ibaratkan mirip palu dan dalam sumur. Jadi kalau kita mengalami masalah seperti pipa bor, masalah di pipa bor, di DC atau alat-alat lain yang nyangkut itu, nanti jar itu dia akan membantu untuk ini ya, untuk mengeluarkan seperti itu.
Nah, kemudian mekanisme untuk pengeluarannya seperti apa nih? Jadi ada anvil, Dayton mekanis, ada anvil, ada Dayton mekanisme sama hammer. Nah, di sini itu mekanismenya jadi ketika saat pipa bor itu dia tertahan atau macet di bawah, jadi operator di permukaan, ya promotor di permukaan sana itu akan menarik string, ya akan menarik string itu dengan ke atas, dengan misalkan dengan gaya gaya tertentu, misalkan kita bilang itu di lapangan biasanya bilangnya over full force. Nah, kemudian jadi dia akan menahan nih, akan menahan energi tarik tersebut. Kemudian dia akan melepaskan dengan cepat. Ya kan mirip palu ya kalau kita ibaratkan orang malu seperti itu. Dan bukan kemudian untuk memberikan sentakan di dalam sumur. Jadi intinya itu jar itu ya untuk membantu ketika terjadi masalah-masalah itu. Jadi kalau tidak ada jar di sini itu resikonya stuck itu bisa lebih tinggi. Kemudian kalau terjadi masalah itu recovery-nya akan lebih sulit. Karena pertama ya kaitannya dengan kerjaan yang bisa lebih lama dan juga bisa-bisa nih alat tuh bisa hilang di dalam sumur. Tapi kalau kita pakai jar itu kita kan bisa kasih sentakan yang lebih kuat, bisa secara terkontrol. Kemudian alat yang nyangkut itu bisa kita ambil dan pemboran itu bisa berlanjut dan juga resiko kaitannya dengan waktu, kaitannya dengan kaos itu bisa lebih minim. Baik, selanjutnya, nah baik di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai ini ya, mengenai nah jenis-jenis mata bor. Jadi mata bor tuh di sini yang paling utama adalah drag bit, diamond bit dan juga tricon bit. Jadi kalau drag bit itu dia adalah mata bor ini ya, yang digunakan untuk formasi-formasi yang dia sifatnya adalah lunak. Nah, atau juga bisa sampai yang keras. Nah, contohnya misalkan lempung, kemudian pasir atau batu ranau. Nah, bentuknya mata bola itu seperti pisau nih. Seperti pisau di sini. Dan juga ada baling-balingnya, ini kan mirip baling-baling ya. Dan fungsinya untuk mengiris ya, untuk mengiris atau menyeret batuan itu saat berputar. Nah, terus kenapa nih drag bit ini cocok untuk batuan-batuan yang lunak ya? Kan karena dia kan ada permukaan ini ya, ada permukaan ini kayak kipas ini. Nah, permukaan cuttingnya ini kan dia cukup lebar ya, cukup lebar dan juga bisa untuk menyingkirkan material-material yang lunak. Jadi tanpa menghancurkan batuan-batuan yang keras. Nah, ini bisa bikin ini ya. Jadi board itu bisa lebih cepat. Kemudian bahannya itu juga nggak mudah aus dan operasinya menjadi lebih efisien ya di lapangan nanti. Kemudian ada diamond bead. Nah, diamond bit ini ada banyak tipenya, ada jenis-jenisnya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhannya seperti apa di lapangan. Nah, tapi sayangnya diamond bit ini pertama harganya mahal. Kemudian walaupun dia tingkat kekerasan itu sangat tinggi, sangat baik, tapi ini sangat mahal. Nah, diamond bit itu biasanya digunakan untuk formasi-formasi yang dia sangat keras. Nah, ini tadi lunak, ini yang keras sekarang. Formasi-formasi yang sangat keras. Dan kekuatan potongnya itu sangat tinggi ya, sangat ekstra tinggi. Nah, misalkan digunakan untuk memotong batuan, untuk menembus batuan-batuan kayak granit, kayak kuarsit. Nah, ini tuh dia itu mampu untuk menguras mereka dan menghancurkan batuan-batuan yang kayak gitu. Sebab dia membit itu dia bisa digunakan untuk pengeboran seperti itu. Jadi bisa melewati zona-zona yang sangat keras, bahkan ultra keras gitu. Tapi sayangnya lebih mahal dibandingkan dengan ini. Tapi kalau produktivitasnya menang sama Diamond Beat ini. Kemudian di sini ada Tricon Beat ya. Tricon Beat ini yang paling umum di dunia migas. Nah, sering dipakai ya karena dia pertama lebih fleksibel. Nah, kita biasanya bilang tricon beat ya karena ini ada koinnya satu, dua, tiga, makanya disebut sebagai tricon beat. Jadi ini ya mirip-mirip kerucut kan, jadi dia punya tiga kerucut. Nah, atau biasanya kita sebut sebagai gigi tungsten, kan tungsten ini mirip itu.
Nah, ini fungsinya untuk menggerus batuan. Jadi saat ngebor nanti, ini fungsinya untuk menggerus batuan. Nah, cara kerjanya itu kon itu dia akan berputar, terus akan berputar, terus jadi setiap kali pahat itu dia akan berputar terus ya di dalam sumur. Nah, Triton ini dia lebih fleksibel, dia cocok nih untuk berbagai macam jenis batuan. Dari tipe yang mau lunak, mau keras. Nah, makanya ini lebih sering dipakai di dunia pengeboran. Jadi ini kayak kombinasi gitu. Jadi lebih praktis itu daripada kita pakai yang drag bit atau pakai yang ini ya, yang diamond. Nah, lanjutnya nih apabila DP dicabut dengan sistem kering atau poultry, dapat diketahui DP cap adalah ini 0,1419 bbl per feet, DP displacement adalah 0,0063 bbl per feet dan cap anulus adalah 0,050 bbl per feet atau ini barrel ya, bacanya barrel bukan bbl. Maka volume lumpur yang harus diisikan dalam lubang bor untuk mencabut setiap 5 stand, 1 stand itu 90 feet adalah nah ini di sini. Yang kita itu kan tahu ini DP cap-nya adalah ini 0,1419 bbl barrel per feet. Kemudian DP displacement-nya adalah 0,00633 barrel per feet. Kemudian cap unloosing-nya adalah 0,050 barrel per feet. Nah, rumusnya adalah panjang stand kalikan cap unloose kalikan cap displacement. Kita masukkan panjang stand-nya adalah ada di sini ada 5 stand ya. 5 stand dikalikan dia masing-masing adalah 90. Kemudian dikalikan 0,50 0,050 barrel per feet dan kurangi dengan 0,0633 barrel per feet. Nah, sehingga adalah 19,65 barel barel. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu nih. Kenapa sih ini dikurangi? Kan di sini ada dikurangi ya. Nah, ini kenapa dikurangi? Jadi gini, ini kan tujuannya untuk mencari ruang kosong ya yang terjadi di dalam sumur setelah DP dicabut. Dan kita tahu berapa banyak lumpur yang harus kita tanamkan, harus ditambahkan supaya sumur itu tetap aman. Nah, ini kenapa dikurangi? Nah, karena displacement atau DP itu adalah volume yang tadinya itu ditempati oleh pipa. Nah, tapi setelah dicabut, jadi misalnya ada sumur, itu kan ada isinya. Nah, terus dicabut nih. Nah, terus dicabut ke atas. Kan otomatis ini hilang ya. Hilang. Terus kalau nggak ada itu, terus nggak ada isinya, kosong kan di sini, empty, itu kosong. Nah, nanti ininya akan diisi oleh lumpur. Nah, jadi di situ adalah hasil volume lumpurnya. Jadi hasil volume lumpur yang akan kelebihan dan nanti lumpur itu bisa kemasukan lumpur lebih dari yang dibutuhkan. Itu kan yang nggak efisien. Nah, jadi ini yang musimnya itu apa dikurangi. Jadi intinya kita ingin tahu nih berapa banyak lumpur yang harus ditambahkan supaya sumur tetap aman gitu. Kemudian di sini ada nominal weight ya, nominal weight. Jadi yang namanya nominal weight itu dia adalah berat teoritis ya, berat teoritis. Jadi itu adalah berat teoritis per kaki untuk pipa casing yang berulir. Kemudian dia sepanjang 20 feet. Nah, tapi ingat ya, ini tuh bukan berat aslinya auto casing dipasang di sumur. Nah, nominal weight itu biasanya dipakai ketika perhitungan di atas surface, jadi ketika perancangan atau waktu membandingkan spesifikasi pipa. Ini kan seperti ini ya. Nah, nominal back itu digunakan untuk mengecek ya, untuk mengecek dan membandingkan spesifikasi. Jadi, tapi kalau hasilnya itu biasanya di lapangan itu sedikit berbeda. Kemudian ada plain and weight di sini itu adalah berat per kaki pipa casing ya tanpa ulir dan juga tanpa kopling. Jadi dia hanya real, hanya pipanya saja di situ. Karena saat pipa belum dipasang, ulir atau kopling, jadi berat pipa asli itu kan pasti dia lebih ringan. Dia pastinya berat pipa itu dia pasti lebih ringan. Nah, itu tuh digunakan untuk
ketika kita akan membeli pipa itu dia banyak, nah untuk menghitung berapa estimasi berat pengirimannya, kemudian untuk menghandling ketika dirik nanti dan juga perhitungan stok material itu. Nah, agar perhitungan stok material itu juga tetap akurat. Nah, kalau misal kita salah hitung ya jadi ya nanti kita enggak di angkutan ya berat di angkutan atau sistem handling diri itu yang akan repot di situ. Bisa jadi nanti jadi kurang kuat seperti itu. Kemudian ada average weight per foot, nah, itu adalah berat total pipa bergulir. Nah, ditambahkan dengan kopling dibagi total sambungan rata-rata. Jadi ketika pipa casing itu sudah dipasang, welder atau kopling di lapangan, average weight ini digunakan untuk mencerminkan berat sebenarnya dari pipa dalam satu rangkaian atau real weight-nya itu berapa. Nah, efeknya itu keperhitungan mat weight, kapasitas angkat weight, kapasitas angkat rig, dan kekuatan struktur lainnya. Ini kadang dengan kekuatan struktur untuk pengangkatan atau pemasangan pipa nanti ketika di dalam sumur. Jadi kalau average weight itu keliru ya yang jadi masalah itu. Nah, ini ada tabel ya, misalkan di sini nih ada OD, ID, well thickness, dan drift diameter. Di sini ya weight-nya 53,5, misalkan OD-nya 9,625, ID-nya 8,6535 dan well-nya 0,544 dan drift diameternya 8,379. Seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil itu apa? Jadi semakin besar nominal weight di sini kan butuh weight di sini, maka thickness itu semakin tebal, thickness semakin tebal, kemudian drift diameter semakin kecil, kemudian ini gunakan untuk apa? Untuk memilih casing ya, untuk memilih casing supaya nominal weight itu yang paling tinggi itu tidak mudah gampang runtuh. Jadi kalau misalkan hanya untuk zona-zona yang dangkal ya bisa pakai yang lebih tipis. Ini. Nah, sebagai lebih tipis. Jadi, biar pertama ya kaitannya dengan cost. Nah, kaitannya dengan cost dan juga handling supaya lebih gampang dan juga lebih murah. Nah, di sini ada soal nih, jelaskan 9 tujuan utama dari hydraulic horsepower. Oke. Yang pertama adalah diesel generator adalah di sini adalah ini ya. Kaitannya dengan diesel generator ada electric grid, top drive, derrick, drawwalk, ada gantry crane, ada vertical pipe ranging machine, ada fingerboard, ada pipe deck crane dan juga drill floor di situ. Nah, pertama di sini kita kan di sini sudah ada sistem ya di sistem. Nah, di sini ya sebagai mensuplai ya, kan juga untuk mensuplai listriknya begitu kan. Yang pertama adalah untuk membersihkan dasar lubang bor dari serpihan. Nah, misalnya di sini ada kepala bornya. Ya, hydraulic horsepower itu digunakan untuk memompa lumpur dengan tenaga yang cukup agar serpihan di dasar sumur itu bisa terangkat keluar. Jadi kalau tenaganya itu misalkan kurang, ya serpihan ini bisa menumpuk dan juga pahatnya ini akan menjadi gampang aus. Nah, jadi kemudian pemboran jadi bisa lebih terlambat. Nah, kemudian mengangkat serpihan bor ke permukaan. Misalkan nih serpihan bor itu akan diangkat ke permukaan. Nah, itu lumpur itu ya harus punya daya angkat yang cukup. Kalau lumpur nggak punya daya lumpur yang cukup, ya serpihan akan jatuh kembali ke lubang bor. Nah, itu yang menyebabkan bisa pipa stuck atau pahatnya nanti menjadi macet. Seperti itu. Kemudian untuk menggerakkan sistem hidrolika lumpur pengeboran. Nah, di sini kan ada centralized hydraulic power unit. Nah, ini yang fungsinya untuk itu menggambar itu. Jadi tenaga hidroliknya itu yang menggerakkan seluruh sistem lumpur di pengeboran agar proses sirkulasi itu bisa berjalan dengan lancar. Yang kemudian menyediakan daya dari mesin penggerak ke pompa lumpur. Nah, misalkan pompanya di sini ya, mana gambar pompa ya? Hmm. Nah, misalkan ada gambar pompa di sini, belum ada gambar pompa ya entah. Nah, di situ mesin itu harus cukup ya untuk memumpar pompa lumpur. Jadi kalau pompa itu tidak cukup ya nanti akan pompanya itu tidak kuat. Nah,
kalau mesin itu tidak tenaga dari mesin itu nggak bisa memutar pompa. Kalau volume yang tidak kuat ya volume yang akan dipompa ya tidak tercapai. Nah kemudian ya kaitannya dengan pressure, kaitan dengan pressure bisa jadi nanti pressure-nya turun. Kalau pressure-nya turun ya kaitannya dengan resiko dengan kick ya, dan resiko sumber kick itu bisa lebih tinggi. Nah kemudian untuk menghasilkan energi hidrolik untuk menyemprot di kepala bor. Nah, di sini kan ada nozzle di situ. Nah, jadi tekanan dari hidrolik Grosvenor itu untuk memastikan lumpur bisa menyemprot dengan kuat di kepala bor untuk mendinginkan dan membersihkan mangkat cutting secara efektif. Kemudian yang keenam untuk mengelola tekanan yang hilang akibat gesekan dalam sistem. Nah, ini kan ada yang berkelok-kelok gini ya, ini kan pasti berkelok kan, pasti ada loss di situ. Nah, tenaga hidrolik itu cukup untuk mengurangi tekanan hilang akibat yang namanya friksi dan memastikan lumpur itu tetap mengalir dan bekerja secara optimal. Jadi kalau tenaganya kurang, yang terjadi itu bisa muncul yang namanya tekanan negatif atau mode circulation nanti yang terhambat di situ, terhambat. Yang ketujuh adalah mengatur berat jenis lumpur bor yang digunakan. Nah, misalkan di sini ada tangki ya, tapi di sini belum ada gambar tangki sih. Nah, misalkan ada tangki di situ. Nah, HP itu membantu mencampur untuk mengontrol yang namanya berat jenis lumpur atau mud weight. Jadi berat jenis itu tidak bisa terkontrol. Jadi berat jenis itu tidak terkontrol dan bisa muncul masalah tekanan bawah atau loss circulation atau bisa juga jadi namanya kick di situ. Yang nomor 8 adalah menyalurkan energi hidrolik yang efektif pada pahat bor. Nah, ini kan masa bisa pusat PHH di situ. Nah, efisiensi penyaluran energi itu Barbel untuk memastikan pemboran itu berjalan secara maksimal. Jadi kalau energi itu tidak berjalan secara tidak cukup, maka yang namanya performa bahan itu dia akan turun. Kalau performa bahan turun, itu maka proses pemboran itu jadi lebih lambat dan juga tidak efisien. Tentunya kan kaitannya dengan itu. Nah, kemudian memilih nozzle yang cepat untuk aliran lumpur. Nah, jadi kalau kita bahas ukuran nozzle itu harus sesuai dengan eh, sesuai dengan untuk memastikan gaya hidrolik, daya hidrolik. Jadi kalau misalnya ukurannya salah, maka semburan lumpur itu tidak akan lemah. Kalau semburan lumpur lemah, ya otomatis cutting itu tidak akan terangkat dan namanya resiko-resiko yang stuck itu bisa akan terjadi di lapangan sana. Nah, di sini kita akan bahas mengenai standar-standar API di sini ya. Standar API mengenai ring, panjang casing dan juga ini. Nah, pertama range-nya ada 16 sampai 25 feet. Ada range-nya 25 sampai 30 feet. Yang ini banyak pakai usia 30, ada 30 feet dan range ratingnya lebih dari 30 feet, 4 feet. Jadi penjelasannya seperti ini. Jadi yang link rate-nya 16 sampai 25 feet itu, jadi yang ini ya yang rate-nya 16 sampai 25 feet itu ini kan tulis di ring 1 ya. Nah, 16 sampai 25 feet itu dia memiliki variasi adalah 6. Nah, kenapa sih dipakai seperti ini? Biasanya cuma buat pekerjaan yang khusus atau stoknya terbatas, soalnya dia lebih pendek. Nah, kalau stoknya lebih pendek, dia otomatis handlingnya atau handling di deck itu dia lebih gampang. Nah, tapi jumlah sambungannya otomatis kalau pendek seperti ya jumlah sambungannya dia lebih banyak, lebih banyak daripada kalau misalkan panjang yang kayak 34 feet ini. Nah, kalau sambungannya banyak, ya ada resiko-resiko terjadinya kebocoran di antara sambungan-sambungan sini. Nah, kemudian waktu pemasangannya tentunya lebih lama. Karena memasang tiap sambungan ini kan juga tentunya perlu waktu daripada kita pakai yang 34 feet ini. Nah, kemudian di situ ada ring rate-nya 25 sampai 34 feet. Nah, ini banyak yang dipakai tuh biasanya 30 feet. Nah, kenapa nih kaliber 30 feet itu banyak dipakai ya? Karena dia tidak terlalu panjang, nggak terlalu pendek. Nah, 30 feet itu dia ideal. Nah, otomatis banyak sekali yang pakai di situ. Jadi yang pertama handlingnya itu dia lebih efisien. Tes. Jadi handlingnya itu dia lebih efisien.
Kemudian di situ 30 fitnya kan ada nggak terlalu ideal, terlalu ideal, sorry. 30 fitnya kan ini ideal, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Nah, otomatis dia lebih efisien lah intinya seperti itu. Nah, efeknya adalah operasi itu dia lebih jadi lebih hemat, hemat waktu kalau pakai yang 30 feet ini daripada pakai yang ini yang pakai yang 16 sampai 25 feet. Kemudian yang 34 feet ini lebih panjang ya, lebih panjang daripada yang 25 sampai 34 feet ini. Nah, ini bisa disebut sebagai namanya adalah overfit atau over 34. Nah, ini adalah pipa yang super panjang sekali, sangat panjang. Nah, biasanya dipakai buat aplikasi khusus atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang untuk pengeboran di sumur-sumur yang sangat dalam. Nah, jadi akibatnya itu kalau semakin sedikit sambungan, itu pertama ya lebih efisien. Pertama dari segi sealingnya. Tapi kalau misalnya dia ada handling diri, itu ya lebih sulit karena dia berat. Pertama berat, kemudian dimensinya juga lebih panjang kan. Nah, kemudian pasti dia butuh alat yang lebih khusus. Jadi kalau pipanya tadi pendek ya ada resiko bocor gitu. Tapi kalau pipanya panjang itu ya resikonya itu lebih berat seperti itu. Jadi biasanya di lapangan tuh digunakan yang 30 feet karena dia paling optimal untuk kecepatan, untuk keselamatan juga biaya operasi. Nah, kemudian ya ini ya, kalau misalkan ada 30 feet ya dia lebih baik karena dia lebih fleksibel. Lanjut. Yang pertama di sini ada short round thread atau CSG. Nah, ini adalah ulur yang paling pendek. Jadi ulur pendek. Jadi dia adalah jaraknya adalah 8 inch. Nah, bisa dipakai untuk sambungan-sambungan yang standar. Dia tidak kena beban yang sangat beban yang tinggi. Nah, misalnya casing yang intermediate atau casing yang surface. Nah, kenapa sih pilih yang ini ya? Karena pertama desainnya sederhana. Kalau desainnya sederhana ya kaitannya dengan pemasangan ya, pemasangannya lebih mudah dan juga biayanya juga costnya lebih rendah daripada pakai yang tiga casing yang ini. Tapi sambungan itu kurang cocok untuk tekanan atau tarikan yang dia itu sangat ekstrim atau karena kontak wearnya itu dia masih sangat terbatas dibandingkan dengan ini. Nah, sehingga kekuatan tariknya itu dia sedang. Nah, kalau dibandingkan dengan short round treat, tapi long road treat itu dia lebih mending ya daripada yang ini. Karena ularnya itu dia bulat dan panjang dan juga per inci itu dibandingkan dengan short round. Nah, kelebihan itu apa? Kelebihannya adalah area kontak ular itu dia lebih luas sehingga lebih kuat terhadap gaya tarik dan juga tekanan. Nah, long run itu dia kalau di area sumur dan tekanannya itu ya lebih tinggi, misalnya nih kasus casing harus menahan gaya lebih besar, misalnya pada zona produksi dalam. Nah, long run ini dia lebih tahan dibandingkan dengan short run. Nah, misalkan nih, misalnya sumur yang di dalam tadi itu bisa lebih aman, kemudian resiko pecah itu jadi sambungan ya turun kan. Tapi biaya dan juga waktunya juga pemasangan jadi sedikit naik karena dia lebih panjang mengiringnya daripada yang ini. Kemudian ada CSG. CSG itu intinya ya kulturnya itu lebih kotak, intinya kotak modelnya. Kalau ini kan bulat-bulat, ya ini kotak sendiri. Nah, di sini BCSG itu dia yang tariknya sangat kuat dibandingkan sama dua ini. Dan juga dia bisa menahan tekanan radial. Nah, tekanan radial itu juga bisa untuk bisa menahan tayangan dengan tekanan dengan formasi yang sangat tinggi ya. Seperti beban ya saat cementing atau tekanan rolling sangat cepat. Misalkan kemudian butter thread itu BCSG ini itu menjadi casing utama atau casing andalan dari sumur-sumur dalam dan juga lingkungan-lingkungan yang ekstrim. Tapi ya kaitannya ya kalau makin bagus ya masih makin mahal. Tapi dia lebih kuat dan juga safety-nya lebih baik daripada dua ini. Ini kan kotak ya ini. Beda sini kotakan. Kemudian itu ada nue. Nue atau non offset end. Jadi di sini adalah bagian ujung itu tidak bisa dibesarkan dan juga tidak bisa dan tidak diperkuat. Misalnya nube ini dipakai untuk casing yang atau tubing yang tidak perlu ditahan ekstra di ujungnya. Misalnya di sumur-sumur yang dangkal atau di aplikasi yang breathing load-nya itu rendah. Nah, akibatnya itu gampang ya, ringkas, pemasangannya itu gampang, biayanya lebih murah. Dan juga di situ
eh Nue ini itu dia beban dan tariknya itu dia lebih tinggi. Tapi resiko rusak itu juga makin tinggi karena di sumur yang makanya di sumur-sumur yang dalam itu jarang sih dipakai yang Nue itu. Nah, biasanya Nue itu dipakai di sumur-sumur yang dangkal karena bearing load-nya itu gitu rendah. Selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai jenis-jenis pembebanan pada casing. Jadi beban itu ada beban burst, ada beban collapse, dan juga beban tension. Nah, beban burst ini dia itu karena tekanan di sini adalah ini ya, beban burst pertama kita bahas. Jadi itu dia tekanannya itu tinggi dari dalam casing yang bisa menyebabkan casing pecah keluar. Nah, kalau collapse itu dia pecahnya ke dalam. Nah, ini kebalikannya. Kalau burst itu ke luar, kalau collapse itu ke dalam. Nah, jadi ketika casing burst atau gas lumpur itu bahkan misalnya minyak itu bisa keluar dari dalam sumur secara liar, akibatnya safety rig itu dia terancam. Kalau safety rignya terancam itu bisa terjadi yang namanya blowout atau insiden berat lainnya. Nah, kemudian semua itu dirancang untuk kekuatan burst itu harus dihitung sesuai dengan pressure reservoir yang paling ekstrim. Nah, ini bisa diakibatkan oleh apa? Burst itu bisa disebabkan pertama oleh gas kick, ya, atau tekanan lumpur itu naik. Nah, tekanan lumpur itu naik. Kalau tekanan dari dalam lebih besar dari kekuatan pipa, nah itu yang menyebabkan pipa tuh bisa casing tuh bisa pecah keluar. Tapi di sini kebalikannya dari bus ya, kalau kolaps itu dia ketika tekanan dari luar casing itu dia lebih besar daripada yang di dalam, maka dia akan pecah keluar. Nah, karena di sini adalah ada yang namanya lubang-lubang kosong atau empty nih. Nah, kan terjadi namanya loss circulation. Akibatnya mutu turun ke bawah atau ini ya, nah loss circulation di sini. Nah, kemudian runtuh ke dalam atau terlipat seperti itu. Nah, kondisi itu biasanya terjadi saat lumpur kehilangan saat sorry, Sony itu biasanya jadi saat sumur tuh kehilangan lumpur atau loss circulation. Saat sumur kehilangan lumpur atau loss circulation, reservoir itu dia akan menghisap sangat kuat-kuatnya dari luar. Nah, ini tuh harus dicegah. Ya, kenapa? Karena casing collapse itu aliran fluida dari perlindungan sumbu tuh hilang. Nah, nanti operasinya akan gagal. Atau bahkan nanti pipa tuh nggak bisa diangkat lagi. Jadi pipa tuh nyangkut di bawah. Kaitannya dengan biaya pastinya. Kemudian di sini ada tension. Jadi kalau tension itu di sini adalah ini ya, kalau tension itu kan beban tarik dari beban casing dan sambungannya yang biasa memicu putusnya casing. Yang intinya kalau tension itu dia pada saat digantung, pada saat digantung misalkan, kemudian disambung berderet dan berat itu casing plus sambungannya jadi sangat sangat besar di situ. Nah, beban tensi itu bikin casing putus di tengah atau di area-area sambungan. Nah, tension ini sangat penting ya di dalam casing itu apa sangat penting ya untuk dihitung terlebih dahulu karena kalau kita salah hitung casing itu bisa patah nanti saat ditarik ke permukaan atau waktu menahan berat casing lain di bawah. Jadi saat pemasangan panjang di dalam sumur, casing jadi hitungan krusial biar pipa itu tidak patah waktu operasi. Biaksial yaitu kombinasi pembelahan atau burst atau collapse dan tension yang terjadi bersamaan. Nah, biaksial ini adalah ini ya gabungan intinya adalah gabungan antara ini. Misalkan burst dan collapse dan tension jadi bersamaan. Nah, di gambar itu memang belum ditampilkan, tapi kadang case itu harus menahan tekanan dari dari luar dan dalam secara bersamaan. Nah, misalkan zona transisi atau zona-zona yang lapisannya itu sulit. Nah, seperti itu. Jadi sistem kafein itu harus sesuai dan cover semua kemungkinan. Jadi jangan sampai hanya menahan beban bas, jangan hanya sampai harus beban kolaps. Jadi harus bisa menahan semua beban kalau bisa. Karena situasi di lapangan itu kan bisa saja nggak bisa tebak, juga bisa rusak atau casing akibat gagal.
Nah, di sini ada yang namanya surface casing. Jadi surface casing itu adalah casing yang dipasang setelah konduktor casing dan disemen hingga ke permukaan. Nah, di sini. Jadi surface casing itu dipasang setelah konduktor casing terpasang. Nah, kemudian dia disementing sampai ke permukaan tanah. Nah, pertama pasang surface casing gitu pertama untuk mencegah kontaminasi air tanah oleh lembu pemboran. Nah, di sini kan kita lihat ada fresh water di sini ya. Nah, fresh water itu kan merupakan sumber penghidupan yang kita harus jaga yang namanya fresh water ini. Nah, surface casing itu dibutuhkan agar lumpur pemboran, kemudian gas, ya di sini ada lumpur, ada gas, kemudian dan lain-lain itu tidak masuk ke dalam lapisan air tanah. Nah, itu kan bisa menyebabkan pencemaran. Nah, kalau tidak ada surface casing, air tanah itu bisa tercampur dengan gas dari proses drilling. Nah, sehingga dari lingkungan sekitar itu nanti akan berbahaya bagi penduduk dan juga ekosistem yang ada di sekitarnya. Nah, kemudian adalah sebagai tempat peregangan fondasi bagi BOP atau blowout preventer. Nah, di sini itu di atas itu kan ada BOP di situ. Nah, surface casing itu juga berfungsi sebagai pondasi, sebenarnya sebagai pondasi atau ininya tempat melekatnya atau pegangan kuat untuk pemasangan BOP. Yaitu BOP itu adalah alat digunakan untuk pencegahan blowout. Nah, BOP itu harus dipasang yang kuat dan juga tersementasi dengan baik. Kalau tidak ya nanti pondasinya lemah. Nah, terjadi tekanan yang mendadak misalkan gas kick dan juga blowout atau lain-lain. BOP itu juga nanti tidak bisa mampu menahan, bisa berujung pada izin-izin blowout nih yang sangat-sangat berbahaya di dunia migas. Selanjutnya adalah untuk menahan berat casing string yang berikutnya. Ini kan ada intermediate casing, ada production casing. Nah, di situ surface casing itu harus mampu yang menahan beratnya. Jadi kalau surface casing itu tidak kuat ya, jadi nanti lapisan yang bawah itu bisa turun. Ya, casing di bawah itu bisa turun. Bahkan jadi namanya patah. Kemudian nanti semua jadi gagal ya katanya dengan biaya produksi dan juga waktu di situ. Nah, kemudian ada intermediate casing. Jadi intermediate casing ini adalah pipa casing yang dipasang di antara surface casing dan juga production casing. Nah, posisinya jelas di tengah. Nah, dalam sumur ini surface casing itu ini bisa dipasang lebih dari satu surface casing. Sorry, satu intermediate casing. Salah, mohon maaf ya. Jadi yang dimaksud adalah intermediate casing. Jadi intermediate casing itu adalah pipa casing yang dipasang di antara surface casing dan juga production casing. Nah, ini kan terus antara sini sama sini. Nah, posisinya adalah penengah. Nah, penengah di sini. Jadi dalam semua itu bisa dipasang lebih dari satu intermediate casing. Jadi kita cek dulu kondisi reologinya itu seperti apa. Nah, jadi tujuan utama dari intermediate casing itu adalah untuk menutup atau mengisolasi zona-zona yang berpotensi mengganggu selama operasi pemboran. Nah, misalkan ya, ya zona kayak high pressure ini harus kita isolasi kan. Yang pertama ya zona-zona ini ya yang abnormal. Nah, di gambar sini intermediate casing itu biasanya digunakan di atau diposisikan agar bisa menghalangi zona yang high pressure gas ini atau zona low circulation. Nah, di situ. Nah, itu zona industri itu adalah lumpur bidang formasi. Kalau casing itu tidak dipasang, maka tekanan dari zona-zona itu bisa tembus ke permukaan dan juga atau lintas sumur. Atau nanti bisa bikin masalah itu bisa seperti kick, kemudian bisa blowout atau lumpur hilang. Nah, selanjutnya adalah zona seal ini ya, zona seal seperti slogging seal. Jadi kalau misalkan slogging seal itu seperti ini ya. Jadi, nah, ada dua gambar di sini. Yang pertama adalah normal cutting dan juga paving clogging yang jadi namanya shell. Caving ini artinya adalah batuan yang runtuh dan masuk ke dalam sumur. Nah, kemudian shell yang rapuh tadi itu dia kalau tidak segera diisolasi pada intermediate casing, sumur itu bisa tertimbun yang namanya cutting. Jadi pipa itu nanti akan bisa namanya stuck di situ. Dan juga itu akan menghambat proses drilling. Kemudian kontaminasi dari air berbahaya. Ya, misalkan itu ya.
Jadi intermediate casing itu juga dipakai agar fluida dari fluida zona tidak mencemari zona lain. Jadi misalkan air segar itu dia tidak tercampur dengan gas, tidak tercampur dengan oil di situ. Jadi intinya untuk mengisolasi intermediate casing itu. Kemudian ada loss regulation. Loss regulation. Ada ini ya, gambarnya adalah unhealed zone below plug. Nah, di situ. Pada depleted ini, pada depleted reservoir, lumpur itu bisa hilang informasi kan. Ini gambarnya ke sini. Nah, ini kan lumpur bisa hilang informasi. Jadi kalau casing jadi pasang, ya lumpur hilang makin parah. Nah, karena sumur turun dan bahan tidak dapat penginginan, juga operasi itu bisa gagal. Kemudian ada production casing di sini. Jadi production casing itu dia adalah casing yang terakhir yang dipasang di dalam sumur ya. Jadi production casing itu adalah casing yang terakhir dipasang dalam sumur. Nah, di sini jadi production casing itu dia berfungsi untuk memisahkan zona gas, minyak dan zona air pada formasi produksi. Jadi kalau kita lihat pada gambar di sini, production casing itu kan dia berada di antara zona-zona ini kan. Ada zona gas, ada zona oil dan juga high pressure gas. Nah, dengan casing itu tuh aliran dari masing-masing zona itu bisa terkontrol atau tidak tercampur satu sama lainnya. Jadi kalau casing tidak terpasang, risiko pencampuran antara minyak dan gas itu makin tinggi. Nah, akibatnya tuh proses produksi jadi tidak efisien. Jadi kontaminasi air tawar bahkan polusi lingkungan. Kemudian dalam memelihara agar lubang tetap bersih. Jadi production casing itu digunakan untuk menjaga dinding lubang agar tetap kokoh sehingga serpihan batuan lumpur atau formasi itu tidak masuk ke jalur produksi. Ini lumpur formasi tidak masuk dalam produksi. Kalau tidak dijaga, fluida produksi itu bisa lebih tercemar oleh material-material yang tidak diinginkan. Juga pompa nanti rusak atau performa nanti bisa turun secara drastis. Kemudian untuk melindungi alat-alat produksi di bawah permukaan, misalkan pompa dan beker dan lain-lain, ini namanya beker. Nah, berarti production casing itu menjadi rumah ya, rumah-rumah bagi alat-alat ini ya, kayak beker, kayak pompa itu. Jadi alat-alat itu harus terlindungi dari namanya tekanan formasi dan juga lingkungan sumur yang agresif. Nah, karena misalkan karena usia pakai gitu kan, dan juga efisiensinya untuk kita optimalkan. Jadi casing ini juga tidak kuat dan juga tidak rapat. Alat di bawah tanah seperti beker itu bisa gagal berfungsi dan kemudian produksi terganggu dan bisa menyebabkan kehilangan potensi minyak atau gas yang benar besar. Jadi kadang untuk production casing itu tidak dipasang sampai permukaan karena pertimbangan biaya. Tapi kalau sampai tidak dipasang optimal itu resikonya itu sangat besar. Nah, gitu. Jadi intinya production casing itu dia adalah sebagai pintu utama menuju ke zona produktif. Nah, dia itu wajib dipasang secara kuat, dipasang secara rapat, dan kalau gagal tuh biasanya keproduksinya yang keselamatan lapangan. Nah, selanjutnya adalah mengenai linear. Linear ini adalah misalnya contohnya adalah linear cementing. Nah, linear adalah selubung pendek yang menggantikan casing penuh untuk mengurangi biaya. Nah, posisinya itu dia ada di bawah dan tidak sampai ke permukaan seperti casing penuh. Nah, dipilih linear kenapa? Karena kalau kita pasang casing penuh sampai ke permukaan, biaya material dan obat jadi jauh lebih besar karena dengan cost. Tapi dengan linear itu kita bisa mengcover bagian dasar sumur yang memang butuh isolasi. Sementara bagian atas tetap dipegang oleh casing utama di sebelumnya. Kemudian penyimpanan sulit. Jadi alur kecil perpindahan lumpur jadi kurang baik. Ya, gitu. Jadi ketika kita ingin melihat ruang sempit di sini, di sini kan ada linear casing nah sebelumnya. Jadi alur di sini itu sangat kecil. Nah, alur itu adalah ruang antara linear dan casing yang ada di atasnya itu. Ketika alur itu kecil, sirkulasi dan perpindahan lumpur itu saat penyemayan itu jadi sangat kurang. Nah, kurang optimal misalkan seperti itu. Nah, lumpur tidak mampu mengalir lancar sehingga kualitas semen yang menutup celah bisa jadi jelek atau resiko tidak sil loss meningkatnya. Nah, solusinya apa? Gerakan linear saat penyemayanan. Jadi naik turun terjadi jadi itu ya naik turun atau dibuat secara rotation.
Jadi nanti dengan menggerakkan linear itu secara naik turun itu lumpur atau semen itu jadi lebih rata, jadi ada bagian yang miss. Nah, hasilnya adalah anulus itu tetap tutup sama dan siko senaring atau jalur bocor itu jadi minimal. Kemudian kita dengan kualitas isolasi itu dia lebih terjamin. Jadi fungsi-fungsi liner ya pertama untuk menghemat biaya karena dipasang biayanya di zona yang perlu perlindungan ekstra. Kemudian untuk menjaga integritas sumur dan memudahkan zona isolasi zona yang produksi maupun zona bermasalah ya, tanpa perlu memperpanjang casing sampai ke permukaan. Kemudian namun pada proses penyimpanan itu liner jauh lebih menantang daripada casing penuh. Ya, jika gagal bisa jadi namanya sumur bocor. Nah, bocoran atau gas leak bahkan juga gagal produksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke data soal hitungan di sini ya. Jadi di sini ada dalam sumbernya ketahui 4.800. Nah, ini kan kita 4.000 feet. Ini kan dari soal ya, karena saya nimnya ganjil ya di 8.800. Kemudian di mata lubang adalah 8,5 in dan programnya ada 7 linear. Nah, di sini tuh di lipatnya adalah 4,5, UD-nya 3,826 dan ID-nya 13,75 feet. Dan panjang DP-nya adalah 39,64 feet. Kemudian DC-nya adalah 64 feet, 64 inch dan UD-nya 213 per 13 per 6 dan ID-nya adalah 83 dan panjang DC-nya adalah 301 dan data data lumpurnya seperti ini dan data pompanya seperti ini. Jadi saya ini dicantumkan ya karena semua variabel lumpur itu mengaruhi teknologi dan juga viskositas dan juga kebutuhan tekanan pompa. Jadi semakin berat dan kental lumpur, HP pompa yang dibutuhkan itu semakin besar. Jadi kalau setelah hitung ya pompa bisa jadi namanya overload atau sirkulasi lumpur itu jadi akan kurang kuat sehingga sirkulasi itu tidak optimal. Nah, sekarang kita lihat data pompanya ini ya udah lihat ya. Kemudian tanyakan adalah berapa besar HP pompa dan juga berapa besar prime movernya. Jadi kenapa sih harus dihitung ini besar HP-nya ya? Karena pompa yang dipakai itu di lapangan sesuai dengan kemampuannya. Kalau kurang sirkulasinya itu nanti lumpur tidak dapat mengangkat cutting atau menjaga tekanan dari lumpurnya itu sendiri. Kemudian prime mover itu katanya adalah penggerak utama dan wajib sanggup membesar tenaga ke pompa. Jadi ya, khususnya saat tekanan sirkulasi volume lumpur meningkat. Jadi kalau prime mover itu dia kekecilan, pompa tidak bisa beroperasi secara optimal. Bisa downtime, kemudian jadi kegagalan dan juga matriculation. Nah, kita pertama adalah menghitung VS atau kecepatan pengangkatan cutting. Nah, ini kita ketahui menggunakan rumus ini dan nanti hasilnya adalah 1,3 feet per second. Nah, jadi VS itu menunjukkan ini ya kecepatan lumpur yang mampu mengangkat serpihan batuan cutting ke permukaan. Jadi VS-nya itu kalau misalnya terlalu rendah, ya jadi cutting akan kembali ke turun ke dasar lubang. Nah, bisa disebabkan oleh stuck pipe atau drilling tool yang rusak. Nah, ini lajur alir rumusnya seperti ini. Kemudian nanti kita ketemukan adalah Q-nya adalah 165,48 galon per second. Nah, kemudian adalah VC ya. Ada VC di dalam DP dan DP, DC dan DP dan DC. Nah, di sini nanti hasilnya adalah VC di dalam drill pipe-nya adalah 4,5 feet per second. Nah, variabel yang harus kita buktikan adalah pasti viscosity. Kemudian ada yield point, ada densitas sumur, dan juga inside diameter. Nah, kita buktikan nanti hasilnya adalah ini, 4,5 feet per second. Jadi ya intinya dengan hasil 4,5 ini ya saya jelaskan bahwa ini ya, apa lumpur di dalam tree itu harus mengalir dengan kecepatan minimal 4,5 feet per second jadi supaya cutting benar-benar terangkut dan tidak menumpuk di dasar. Jadi kalau lebih rendah daripada VC, cutting itu bisa turun lagi ke lubang. Nah, semut bisa tersumbat atau alat rusak dan dirinya berhenti. Kemudian di sini ada kecepatan kritis atau disebut juga sebagai VC. Nah,
Kecepatan kritis atau disebut juga sebagai VC ini, dia itu ini ya, apa VC itu nilainya adalah 4,74 feet per second. Nah, ini kan artinya ini berarti hitungannya ini VC pada dril kolar. Nah, artinya di dalam mesin itu di dalam dril kolar tuh lumpur harus mengalir minimal kecepatan ini. Jadi kalau kurang dari ini ya tadi stuck pipe dan pompa bermasalah. Kemudian di sini ada VC anulus, kalau VC anulus hole DP. Ada variabel yang terlibat ada ini ya, ya sama ada PV, ada yield point, ada densitas semut dan juga diameter hole dan juga offset diameter. Nanti kita masukkan variabel-variabelnya dan ditemui adalah 4,47 feet per second. Nah, VC anulus hole DC-nya adalah 4,97 feet per second. Nah, ini minimalnya segini. Jadi ini adalah kecepatan minimal dua ini. Ini adalah kecepatan minimal yang harus dicapai lumpur di ruang anulus balik, baik di sekitar drillpipe maupun di sekolah. Jadi jika lumpur tidak mencapai kecepatan ini, partikel cutting itu tidak terangkat secara sempurna. Nah, bisa jadi karena back off atau stuck. Jadi kalau kecepatan sudah di angka sini ya lumpur di anulus sudah cukup kuat buat mengangkat semua cutting ke permukaan. Nah, kemudian kita cari kecepatan sebenarnya, V sebenarnya juga kan feet per second. Nah, V sebenarnya rumusnya ini. Nah, V sebenarnya pada dp adalah ditemukan adalah 4,62 feet per second. Karena VDB sebenarnya kurang lebih dari VCDB, VDDB, maka kita simpulkan adalah adanya turbulen. Nah, kemudian kalau V sebenarnya pada DC, kita temukan adalah 8,08 feet per second. Karena dia lebih dari ini, VDC-nya lebih dari VCCC itu maka airnya adalah turbulen. Nah, airan itu harus turbulen karena untuk memastikan lumpur itu mampu mengangkat potongan batuan secara efektif. Jadi kalau airan itu misal laminar, itu coating bisa mengendap di dasar lumpur. Biasanya risiko timbulnya stuck pipe atau tool failure. Nah, ini sama. Caranya adalah ya ini. V unhold sebenarnya DP-nya ya, ini ketemunya adalah 1,3 feet per second. Ya karena ininya lebih besar, ya makanya laminar. Unholdnya lebih besar daripada VC unhold DP ya, kan makanya laminar. Kemudian kalau V unhold sebenarnya dia lebih dari DP, maka dia adalah laminar juga karena ini lebih kecil. Mohon maaf, ini balik ya. Nah, mau ada kesalahan ya. Harusnya ini ininya ke sana ya. Berarti ini kan lebih besar, makanya berarti laminar. Nah, ini kan lebih besar ini, lebih besar yang ini. Ini kan lebih kecil. V anosfera itu lebih kecil, makanya dia laminar. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, di sini kan kalau pembentukan friction factor ya. Jadi ada NREDP itu misalkan tadi ketemu diketahui adalah 262 99,04. Nah, kita cek dari sini. Misalkan kan 26,26249, 26.000 kan berarti sini ya. Berarti ditemukan grafik Avanengnya ya sini, di sekitar angka sini. Nah, sini-sini 0,007. Kemudian dari sini yang untuk yang harga ini 3.374 6,63 sama. Nah, di sini dia logikanya dia pasti lebih kecil ya karena dia 33.000. Maka ya 0,03 sini sama sini sama. Tuh. Kemudian kita menentukan friction loss-nya. Nah, friction loss itu ditentukan oleh ini ya, oleh pressure loss-nya. Ini kan misalnya 5588,1 dari grafik tadi. Nah, jadi nanti kalau kita tentukan friction loss-nya kalau pada friction loss pada DP itu 50,9 PSI. Kemudian friction loss pada DC itu 14,5 PSI. Nah, kemudian kita lanjut nih untuk menentukan pressure loss, pressure loss-nya. Nah, pada DP itu 50,9 PSI. Pada aliran turbulen ya pada DP dan juga DC. Ya, kemudian pada anulus Hall, DP dan juga DC itu dia anulus Hallnya 44,93 PSI. Tapi kalau yang DP itu, yang DC dia 10,9 PSI.
Nah, kita kemudian lanjut menentukan friction loss pada nozzle bit. Nah, rumusnya adalah ini. Nah, kita masukkan nih nozzle bit ini 12,32. Kita masukkan, dikuaterkan, nanti hasilnya 0,59 inch. Kemudian, friction loss-nya pada nozzle itu bisa ditemukan adalah 61,57 psi. Kemudian dari data tadi kita tambahkan semua. Hasilnya adalah total loss-nya adalah 207,87 psi. Nah, untuk menentukan HP pompa itu adalah HP Drawalk itu ya ini ya kita kalikan total kalikan data Pelser loss bagi 171,4 hasilnya adalah 20,13. Kemudian kita cari besar input dari HP prime movernya dari HP Drawalknya bagi efisiensi. Nah, efisiensi adalah 85%. Nolnya mundur ke belakang jadi 0,85. Nah, hasilnya adalah 23,68 HP. Yang kita tahu satu HP itu adalah 155 watt. Jadi satu ampere itu memiliki data sebesar, nah ini dikalikan 74,5 watt. Hasilnya adalah 17.641 watt. 17.641,6 watt. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.